Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ebi Martin. Nomor NIM saya 28922700012. Jurusan saya manajemen dengan fakultas ekonomi bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengangguran, inflasi, dan kebijakan pemerintah. Pengertian pengangguran dan inflasi. Pengangguran dan inflasi, dua masalah ekonomi utama yang dihadapi setiap masyarakat. Kedua-duanya masalah ekonomi itu dapat mewujudkan beberapa efek buruk yang bersifat ekonomi, politik, dan sosial. Untuk menghindari berbagai efek buruk yang mungkin timbul, berbagai kebijakan ekonomi perlu dijalankan. Analisis dalam bab ini bertujuan untuk menerangkan tentang bentuk-bentuk masalah pengangguran dan inflasi yang dihadapi suatu perekonomian dan bentuk kebijakan pemerintah yang dapat dijalankan untuk mengatasi masalah tersebut. 3 bentuk kebijakan pemerintah yang dapat dijalankan, yaitu terbagi menjadi 3. Pertama, kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan kebijakan segi penawaran. Masalah pengangguran. Nomor 1, berdasarkan kepada sumber atau penyebab yang mewujudkan pengangguran tersebut. Nomor 2, berdasarkan kepada ciri-ciri pengangguran yang ada. Jenis-jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya itu terbagi menjadi 4. Pertama, ada pengangguran normal atau friksional. Nomor 2, ada pengangguran siklikal. Nomor 3, pengangguran struktural. Dan nomor 4, ada pengangguran teknologi. Pengangguran normal atau friksional itu adalah apabila dalam suatu ekonomi terdapat pengangguran sebanyak 2 atau 3% dari jumlah tenaga kerja, maka ekonomi itu dapat dipandang sebagai mencapai kesempatan kerja penuh. Sebagai pengangguran sebanyak 2 atau 3% tersebut dinamakan pengangguran normal dan pengangguran fiskal. Para pengangguran ini tidak ada pekerjaan bukan karena tidak dapat memperoleh kerja, tetapi karena sedang mencari kerja lain yang lebih baik dalam perekonomian yang berkembang pesat. Pengangguran rendah dapat pekerjaan mudah diperoleh. Pengangguran struktural. Tidak semua industri dalam perusahaan dalam perekonomian akan terus berkembang maju, sebagai akan mengalami kemunduran. Keperosotan ini ditimbulkan oleh salah satu atau beberapa faktor berikut. Adanya barang baru yang lebih baik, kemajuan teknologi mengurangi permintaan terhadap barang tersebut. Biaya pengeluaran sudah sangat tinggi dan tidak mampu bersaing, dan ekspor produksi industri itu sangat menurun oleh karena persaingan yang lebih serius dari negara-negara lain. Pengangguran teknologi. Pengangguran dapat pula ditimbulkan oleh adanya penggantian tenaga manusia oleh mesin-mesin dan bahan kimia, racun, lalang, dan rumput misalnya. Telah mengurangi penggunaan tenaga kerja untuk membersihkan perkebunan sawah dan lahan pertanian lain. Begitu juga mesin telah mengurangi kebutuhan tenaga kerja untuk membuat lubang, memotong rumput, membersihkan kawasan, dan memungut hasil. Sedangkan di pabrik-pabrik ada kalanya robot menggantikan manusia. Jenis-jenis pengangguran berdasarkan cirinya. Pengangguran terbuka. Pengangguran ini tercapai sebagai akibat pertambahan lowongan pekerjaan yang lebih rendah dari pertambahan tenaga kerja. Sebagai akibatnya dalam perekonomian, semakin banyak jumlah tenaga kerja yang tidak dapat memperoleh pekerjaan. Efek dari keadaan ini dalam suatu jangka masa yang cukup panjang, mereka tidak melakukan sesuatu pekerjaan, jadi mereka menganggur secara nyata dan sepenuh waktu, dan karenanya dinamakan pengangguran terbuka. Pengangguran tersembunyi. Pengangguran ini terutama ada di sektor pertanian atau jasa. Setiap kegiatan ekonomi memerlukan tenaga kerja, dan jumlah tenaga kerja yang digunakan tergantung kepada banyak faktor. Antara lain, faktor yang perlu dipertimbangkan adalah besar atau kecilnya perusahaan, jenis kegiatan perusahaan, mesin yang digunakan, apakah intensi buruh atau intensi modal, dan tingkat produksi yang dicapai. Di banyak negara berkembang seringkali didapati jumlah pekerja dalam suatu kegiatan ekonomi adalah lebih banyak dari yang sebenarnya diperlukan supaya ia dapat menjalankan kegiatannya dengan efisien. Kelebihan tenaga kerja digolongkan dalam pengangguran tersembunyi. Contohnya ialah
pelayanan restoran yang lebih banyak dari yang diperlukan, dan keluarga petani dengan anggota keluarga yang besar yang mengerjakan luas tanah yang sangat kecil. Pengangguran bermusim. Pengangguran ini terutama terdapat di sektor pertanian dan perikanan. Pada musim hujan melakukan pekerjaan mereka dan terpaksa menganggur. Pada musim kemarau pula para pesawat tidak dapat mengerjakan tanahnya. Di samping itu pada umumnya para pesawat tidak begitu aktif diantaranya sesudah menanam dan sesudah menuai. Apabila dalam masa di atas para penyadap karet, nelayan, dan pesawat tidak melakukan pekerjaan lain, maka mereka terpaksa menganggur. Pengangguran seperti ini digolongkan sebagai pengangguran bermusim. Tujuan kebijakan pemerintah dibagi menjadi 4, yaitu pertama tujuan bersifat ekonomi, yang kedua menyediakan lowongan pekerjaan, yang ketiga meningkat taraf kemakmuran rakyat, yang keempat memperbaiki pembagian pendapat. Dan tujuan kebijakan pemerintah selanjutnya itu tujuan bersifat sosial dan politik, yang meningkatkan kemakmuran keluarga dan kestabilan keluarga. Nomor 7 menghindari masalah kejahatan. Nomor 8 mewujudkan kestabilan. Masalah inflasi, kenaikan harga. Jenis-jenis inflasi itu terbagi menjadi 3. Pertama adalah inflasi tarikan pemerintah, nomor 2 inflasi desakan biaya, nomor 3 inflasi impor. Inflasi tarikan pemerintah. Inflasi ini biasanya terjadi pada masa perekonomian berkembang dengan pesat. Kesempatan bekerja yang tinggi menciptanya tidak pendapatnya tinggi, dan selanjutnya menimbulkan pengeluaran yang melebihi kemampuan ekonomi mengeluarkan barang dan jasa. Pengeluaran yang berlebihan ini akan menimbulkan inflasi. Digunakan untuk menerangkan adanya inflasi tarikan pemerintah. Kurva AS adalah penawaran agregat dalam ekonomi, sedangkan AD1, AD2, dan AD3 adalah permintaan agregat. Misalnya pada mulanya permintaan agregat adalah AD1M, maka pendapatan nasional adalah Y1 dan tingkat harga adalah P1. Inflasi desakan biaya. Inflasi ini terutama berlaku dalam masa perekonomian berkembang dengan pesat. Ketika tingkat pengangguran adalah sangat rendah, apabila perusahaan masih menghadapi permintaan yang bertambah, mereka akan berusaha menaikkan produksi dengan cara memberikan gaji upah yang lebih tinggi kepada pekerjanya dan mencari pekerja baru dan tawaran pembayarannya yang lebih tinggi. Langkah itu mengakibatkan biaya produksi meningkat yang akhirnya akan menyebabkan kenaikan harga-harga berbagai barang. Inflasi impor. Inflasi dapat juga bersumber dari kenaikan harga-harga barang dari impor. Inflasi ini akan ada apabila barang-barang impor yang mengalami kenaikan harga mempunyai peranan yang penting dalam kegiatan pengeluaran perusahaan-perusahaan. Satu contoh nyata dalam hal ini adalah efek kenaikan harga minyak dalam tahun 1970 kepada perekonomian negara-negara barat dan negara-negara pengimporan minyak lainnya. Minyak penting artinya dalam proses produksi barang-barang industri, maka kenaikan harga minyak tersebut menaikkan biaya produksi, dan kenaikan biaya produksi mengakibatkan kenaikan harga minyak yang tinggi pada tahun 1970, yaitu 3 US dollar. Pada tahun ini 1973 menjadi 12 US dollar, pada tahun 1974 dan menjadi 30 dolar. Pada tahun 1979 menyebabkan masalah stagflasi, yaitu inflasi ketika pengangguran adalah tinggi di berbagai negara-negara Asia. Sekian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.